Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Seneng banget Amzal Ahmad bisa hadir kembali bersama sobat podcast Punya Kita dimanapun Anda berada. Tapi jangan lupa sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk kepoin YouTube kita ya, di TVRI Jambi Punya Kita. Karena tidak hanya podcast Punya Kita, tetapi juga banyak sekali konten-konten siaran dari TVRI Jambi yang dihadirkan di sana, termasuk juga sejumlah berita-berita terkini yang bisa Anda konsumsi. Nah, sobat, di podcast Punya Kita hari ini tentu kita sudah menghadirkan tamu yang istimewa karena telurnya dua, bukan ya. Tamu kita istimewa banget. Ini kayaknya tamu yang sangat jarang sekali datang ke TVRI Jambi ya. Bukan. Jadi tamu kita ini dia juga menjadi bagian dari TVRI Jambi. Ternyata juga banyak sekali sih profesi dan juga keahlian di luar sana. Dan nanti kita juga akan mendapatkan banyak sekali motivasi dan inspirasi dari beliau. Jadi saya ngangkatnya itu hari ini, beliau ini bukan sebagai presenter atau bukan sebagai lecturer, tetapi beliau ini seorang guru ngaji. Nah, kalau misalnya pemirsa sering nonton Ayo Mengaji di TVRI Jambi, pasti tahu dong siapa tamu yang kita hadirkan. Langsung saja kita sapa, ini dia tamu di podcast Punya Kita kali ini bersama Kak Mawada Warohmah atau Miss Mawar. Selamat datang kakakku. Biasanya di studio sebelah ya, tapi sekarang udah ke studio sini ya. Tiba-tiba auto gitu, jadi bintang tamu gitu ya. Betul, ini ada pintu Doraemon kayaknya di sini kak ya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Sehat kak ya? Alhamdulillah. Hari ini nggak ngajar? Hari ini sedang libur nih. Lagi Untuk libur? beberapa kampus kita sedang libur. Saya baru selesai mengupload nilai mahasiswa dan ini spesial banget. Saya merasa terhormat sekali bisa diundang di podcastnya Amsol. Iya, nanti bisa gantian ya. Saya diundang di Ayo Mengaji, bisa nggak ya? Oh, bisa banget ya. Jadi Amsol narasumbernya ya. Enggak sih, saya yang belajar ngajinya. Boleh. Siap Amsol. Oke, tapi orang banyak nggak nyangka juga ya, karena kan sehari-hari mungkin Kak Mawar ini, boleh kan saya panggil Mawar ya? Boleh banget, terserah. Atau Miss Mawar aja kali ya? Miss Mawar Karena juga kayaknya oke. kalau di kampus panggilannya Miss Mawar ya? Iya, bener banget Amsol. Kalau di luar panggilannya apa dong? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya? Minat manggil Mawaddah juga boleh. Oh boleh, mau disingkat juga boleh ya? Boleh. Sama kayak saya Amsol ya? Iya, padahal jauh banget ya. Ahmad Solihin gitu. Karena setiap orang pasti punya nama panggungnya sendiri ya. Oke, Miss. Jadi orang juga banyak bertanya-tanya nih ya. Miss ini seorang dosen ya, tapi sehari-harinya mungkin bergelutnya di bidang agama. Ternyata Miss ini adalah seorang dosen bahasa Inggris. Betul ya? Plot twist ya. Plot twist banget ya. Betul ya? Iya, Berarti ya memang benar dosen bahasa Inggris ya? Iya, Oh, tentunya. oke. Tapi tadi kita bilang kita menghadirkan seorang guru ngaji. Nah, berarti tidak hanya dosen nih, tidak hanya kesehariannya itu berada di perguruan tinggi saja, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dan ini merupakan satu penyebaran ilmu agama. Karena kalau menurut ceramah yang saya dengarkan, kalau misalnya kita menyebarkan satu ilmu itu menjadi amal jariah kita Bener nanti ya. banget, Betul kan, Amsol. Miss ya? Iya, sekali. Ini kok jadi kayak Ayo Mengaji ya? Atmosfernya langsung beda ya. Atmosfernya langsung beda nih. Bentar lagi ada onta-onta di sini, ada rebana gitu ya. Tapi benar jadi guru ngaji ini dari kapan, Kak Mawar? Baik, terima kasih Amsol. Kalau untuk pertama kali ya cerita saya bisa jadi qori'ah ya. Qori'ah dulu ya. Sebelum Karena- ngajar jadi qori'ah dulu nih. Tentu harus belajar dulu dong Amsol. Betul. Backgroundnya saya bisa jadi guru ngaji ini tentu ada ilmu di balik itu semua dong Betul. ya. Nah, alhamdulillah saya diberkahi memiliki seorang ibunda yang memang seorang qori'ah nih Amsol. Beliau merupakan qori'ah internasional Provinsi Jambi. Ibu Sebentar. Haji Nur Aini. Oh, baru mau dikasih pertanyaan dulu nih ke sobat ya. Udah disebut ya, udah di-spill ya. Jadi kalau misalnya sobat ya, apalagi pecinta MTQ yang sering banget ya dengar namanya Ibu Haja Nur Aini ya, itu adalah ibundanya dari Kak Mawar. Saya juga kemarin baru tahu pas Lebaran soalnya. Gitu. Oh iya, pas ke rumah ya. Iya, Pas gara-gara datang nih ke rumah. gara-gara kemarin saya main ke rumah kakak, jadi saya lihat ada foto, kayaknya kenal ibu ini ya. Ternyata betul ini anaknya Ibu Haja Nur Aini ya. Alhamdulillah. Oke, terus gimana Kak? Kok bisa jadi qori'ah itu memang benar-benar ada motivasi dari orang tua ya? Iya, bener banget. Jadi dari kecil itu memang diajarkan ilmu Al-Quran.
Dan juga Umi kan punya tempat pembelajaran tilawah Al-Quran nih, namanya TPSA Baitur Rahim nih Amsol. Itu sudah semenjak tahun 85. Oh, udah lama banget ya. Saya belum lahir tuh kayaknya. Belum ya. Beliau mengukir karirnya itu pada tahun 89, itu juara nasional internasional di Thailand, Malaysia. Oh. Nah, berarti jadi, MTQ tingkat dunia ini. Iya, ASEAN dunia, internasional. Internasional ya. Oh, keren. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, beliau ini memang mengajarkan ilmu tilawah itu semenjak saya kecil. Dari awal beliau memang bermunajat semoga anaknya nanti bisa menjadi qari'ah dan juga guru ngaji, bisa melanjutkan amal jariah beliau. Oke. Ini kayak pepatah juga ya yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuhnya dari pedagangnya. Bukan. Pohonnya. Kalau pedagang penjualnya. Tapi betul juga gitu ya. Betul juga ya. Cuman filosofinya memang harapan dari orang tuanya saya itu ingin saya lanjut sebagai qari'ah dan juga sebagai guru ngaji. Biar ada yang diwariskan lah dari orang tua ya, karena ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya nggak diwariskan ke anak tuh kan sayang banget ya. Bener banget. Jadi ada regenerasi. Begitu juga mungkin dengan Kak Mawar nanti bisa meneruskan juga ke anak cucunya nanti ya. Betul, alhamdulillah bersyukur sekali pada Allah saya juga diberikan anugerah. Nah, lebih malahan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Allah bahwa saya dijadikan anaknya seorang Ibu Hajah Nuraini, begitu Amsol. Nah, jadi tadi Amsol nanya nih, bagaimana pengalamannya nih? Kalau untuk awal menjadi guru ngaji itu tentu harus kita dulu yang belajar. Nah, saya belajar dengan Umi mengikuti beberapa lomba tilawah MTQ. Itu semenjak tahun 2000 Amsol. Tahun 2000 di usia saya 10 tahun itu saya sudah ikut tingkat provinsi Jambi. Oh, keren. Itu masih kecil-kecil banget. Itu kan harus menang melalui kecamatan, kota, kabupaten, baru ke provinsi ya. Kalau kemarin bawa nama daerah mana? Jambi dong. Kota Jambi. Kota Jambi. Saya udah juara 1 Kota Jambi, kemudian dikirim provinsi dan rezekinya memang masih kalau dari anak-anak kan masih belajar banget gitu kan. Nah, di situ. Dan alhamdulillah lanjut hinggalah sampai di tilawah remaja bisa juara provinsi. Oh. Seperti berarti itu. dari anak-anak ke remaja. Dan saat ini dewasa nih. Kalau kemarin yang anak-anak dapat juara berapa yang pertama kali ikut? Udah pernah juga dapat juara 1, tapi itu di tahun 2012 ya sekitar itu. Jadi ada prosesnya di situ. Kemudian tilawah remaja juga awalnya saya juara 3, juara 2. Kemudian saya pernah mewakili untuk Porseni. Porseni ini kayak perwakilan sekolah untuk ke nasional di Pondok Gede Jakarta. Nah, itu saya harapan 1 juga ketika itu. Memang saat remaja itu kan kayak zaman-zaman sekolah, perwakilan dari sekolah. Ih, keren. Akhirnya goalsnya tercapai ya untuk bisa menjadi juara 1 ya. Tapi melewati proses dulu ya. Tentunya segala hal kan memang harus ada prosesnya dulu, ikhtiarnya dulu. Betul, gitu, betul. Kan. Latihannya dulu juga Amsol. Karena kan tilawah ini beda nih sama ngaji tartil atau ngaji kita biasa di pengajian masjid nih, beda Amsol. Karena kalau misalnya bertilawah itu kan kita membutuhkan suara, membutuhkan tajwid yang baik dan benar, betul. Gitu kan. Banyak berbagai aspek yang dinilai, baik itu ada fasohahnya, begitu Amsol. Nah tadi kan kakak bilang bahwa belajarnya itu dari ibu ya, manggilnya ibu ya? Umi. Oh, Umi. Oke, Umi. Belajarnya dari Umi ya. Gimana sih rasanya diajarkan sama ibu sendiri? Karena mungkin ada sebagian anak-anak ketika ibunya itu jadi guru atau bapaknya jadi guru itu ngerasa canggung, terus juga mungkin ngerasa gengsi untuk belajar sama orang tua sendiri. Malah mungkin ada juga sebagian dari mereka yang lebih memilih untuk belajar sama orang lain daripada bersama keluarga sendiri gitu. Nah, kalau Kak Mawar gimana? Itu memang feeling ya, namanya sempat ada seperti itu. Karena kan kalau sama orang tua sendiri itu kan emang enak nih, fasilitasnya udah ada di rumah. Iya, nggak perlu jauh-jauh kemana ya, nggak perlu pesan ojol lagi nih. Nggak effort lagi datang ke rumah guru, terus kemudian nungguin. Nggak perlu lagi bawa sesajen ya. Benar. Ini adalah pertanyaan, Amsol adalah orang kesekian yang bertanya, gimana sih kan biasanya susah ngedidik anak sendiri, kan biasa begitu. Nah, saya tanyalah sama Umi, memang dulu berat. Umi bilang memang dulu berat, sehingga kan namanya anak kecil kadang sampai dibilang udahlah sana, kalau nggak mau belajar ngaji sama mama jadi anak orang aja sana di situ. Nah kayak gitu. Gitu ya. Motivasinya kan saking pilihannya agak berat ya. Berat, gitu. Bingung nih kalau misalnya jadi anak orang tetap dapat warisan nggak? Dicoret dari
kakak gitu kan Iya. bahaya. Nah itu dulu kan bagaimana orang tua memotivasi gitu loh kan, saking dia ingin anaknya menjadi qori'ah juga dan bisa mewariskan ilmu Al-Quran itu tadi gitu loh kan. Dalam proses berjalannya waktu Amsol, seorang anak kecil yang namanya Mawadah tadi itu Iya. bersemangatnya karena udah ikut MTQ, Oh, udah sudah punya ada banyak prestasi nih ya. teman, Heeh. circle-nya jadi lebih luas, silaturahminya juga jadi lebih luas juga, dan sampailah dapat hadiah Amsol. Oh, dapat reward juga ya Reward. dari Umi. Dari lomba pun Oh, dari juga. lomba. Kirain dari Umi juga dapat. Oh tentu. Oh, dapat Selalu. pasti ya. Umi selalu memotivasi. Oh nanti kalau misalnya bisa tampil bagus, ini dapat, ini dikasih gitu loh kan. Pernah ada pengalaman menarik Amsol. Apa itu? Misalnya kita lagi murojaah nih, lagi perbaikan bacaan Al-Quran. Iya. Ini ditaruh nih duit jajan ya Amsol. Oh. Duit jajan sekitar 10.000. 10.000 zaman dulu lumayan ya. Besar, tapi dengar dulu sistemnya. Kalau salah baca satu kurang 1.000. Oh gitu. Ribuan berarti duitnya. Jadi kan berat. Kak. Iya. Waduh. Kalau salah semua habis nih duit, nggak dapat apa-apa ya. Nah itu salah satu motivasi dari mama supaya kayak jadi saya hati-hati nih baca Al-Qur'annya, jadi nggak salah lagi, kemudian dipikirin dulu sebelum baca, dan juga jadi lebih semangat untuk ayo bisa nih biar nggak salah baca nih waktu kecil dulu. Nah lucu kan, ternyata memang sampai sekarang itu yang terkenang Amsol. Jadi ketika pertama kali tinggallah 1.000, jadi dia jajan tinggal 1.000 gitu lah kan. Atau memang alhamdulillah di step yang udah benar-benar hati-hati, udah bisa, dan mama udah yakin mengikutkan saya MTQ. Nah itu di mana uang 10.000 itu masih lengkap. Masih lengkap ya. Gitu. Berarti kan alhamdulillah tidak ada salah baca. Jadi bertilawah ini Amsol bukan hanya cuman baca ngaji lurus saja kan, seperti yang saya bilang tadi. Iya. Nah, tetap harus belajar tajwidnya dulu, Iya. ada fasahahnya dulu dan sebagainya. Karena ya membaca Al-Quran itu adalah seni ya. Iya, Nah benar dari sekali. seni tadi tuh juga menjadi salah satu cabang lomba juga yang diperlombakan seperti benar, itu. benar banget, Dan Amsol. seperti apa kefasihannya yang memang sesuai dengan bacaannya, yang itulah menjadi nilai terbaik nanti ya. Betul sekali. Oh jadi ini apa Umi punya teknik tersendiri ya Iya, untuk benar. mengajarkan anak-anaknya ya. Tapi Iya. sorry ya, ini Kak Mawar anak keberapa? Kakak keempat. Anak keempat. Dari 4 bersaudara. Oke, jadi yang lainnya apakah juga mengikuti jejak Kak Mawar atau gimana? Jadi yang lainnya itu 3 laki-laki semua Amsol. Jadi hanya saya sendiri perempuan. Oh. Nah, paling bungsu. Oh, paling ratu ya. Asik. Iya dong. Paling iya bungsu dong, lagi paling kan? bungsu. Ini yang 3 kakak abang-abang nih gimana? Awalnya abang yang nomor 2 itu ada punya bakat Amsol. Kan kalau laki-laki kan ada masa pertukaran suara nih atau pubertas. Iya, pecah suara pecah katanya, suara. heeh. Jadi abang yang nomor 2 itu awalnya ada nih ikut MTQ nih. Ada juga dibina sama mama untuk belajar tilawah. Oke. Tapi setelah pecah suara atau setelah dia aktif sekolahnya, itu dia nggak fokus lagi untuk bertilawah. Oh. Cuman kalau untuk ngaji, insya Allah kakak saya 3-3-nya itu lancar. Alhamdulillah. Untuk yang pertama pun juga beliau merupakan imam, imam masjid, dan juga kemudian beliau juga seorang buya. Kalau dia di Padang, dia di Sumatera Barat, beliau merupakan ini memang ustadz. Oke. Jadi semuanya memang dibekali ilmu agamanya dan ilmu Al-Qur'annya memang sama. Hanya saja tergantung anaknya lagi ya Amsol ya. Atau memang ada yang punya bakat, atau yang memang mungkin passionnya nggak di situ, Iya, gitu kan iya, Amsol. iya. Nah, jadi seperti Parenting yang baik ataupun positif yang mungkin dari keseharian Umi dan juga Abinya itu juga bisa diwariskan kepada anak, karena memang parenting yang paling baik itu di lingkungan keluarga terlebih dahulu ya. Sebelum mereka nanti bergaul di lingkungan luar. Iya, benar gitu ya. Karena sekali. ini pasti dampaknya sangat luar biasa sekali ketika kita udah mendapatkan didikan yang bagus ya di dalam rumah. benar banget. Oke, itu luar biasa banget. Tadi berarti kakak-kakaknya juga ikut juga belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Benar. Jadi apa saja sih sebenarnya yang menjadi materi dari Umi dan juga Abi ketika mengajarkan anak-anaknya itu? Nah, supaya kakak nih kan yang awalnya mungkin ini juga bisa jadi motivasi kepada sobat ya, yang awalnya nggak bisa baca Quran, tapi akhirnya nih fasih baca Quran dan juga bisa menjuarai MTQ. Nah, itu prosesnya gimana Kak, dan apa saja tuh yang dipelajari sebenarnya? Benar. Baik.
Amsal kalau untuk belajar ngaji ini Amsal sebenarnya harus rutin. Nggak boleh cuman baru sekali belajar ngaji terus langsung Sudah selesai ya. sudah. Ataupun Itu seminggu sekali ya. nggak bisa Amsal karena Al-Quran itu kan memang pedoman hidup kita ya Betul. Amsal ya. Jadi memang harus selalu rutin dibaca. Apalagi kalau untuk belajar Amsal ya, jangan pernah bosan dan putus asa untuk belajar, terutama Al-Quran. Iya. Loh, yang dapat pahala aja masa ditinggalin gitu loh kan. Jadi caranya itu memang Amsal sering-sering latihan. Oke. Untuk jadi seorang Sering baca berarti ya. Untuk menjadi seorang qari'ah itu pun Amsal, untuk bertilawah dengan nada indah itu harus rutin latihan. Kalau enggak nanti suaranya bakal beda. Kemudian vokalnya juga akan berpengaruh kalau sudah lama nggak angkat suara. Nah, kalau saya sekarang medianya dari mengajar ngaji ini tadi Amsal. Jadi saya di mana sambil mengajar, saya juga sambil berlatih supaya suara saya tetap stabil, statis. Dan alhamdulillah memang saya sekarang mengajar di beberapa pesantren juga, dan juga kami punya manajemen tadi tempat pembelajaran tilawah Al-Quran TPS Baitur Rahim itu. Nah, jadi di situ saya untuk maintain suara saya biar nggak kaku, kemudian juga bisa Nafasnya lebih, panjang. Nah, saya ngambil itu dari situ. Tapi ada teknik nggak dari Kak Mawar gimana supaya membuat suara kita tuh benar-benar suara qari'ah? Karena biasanya kan ya suara qari'ah tuh enak, lantang, jernih, bersih. Betul. Nah, apa tuh resepnya? Wah, kalau resepnya yang khusus sekali itu nggak ada ya, karena Nggak ada ya? pastinya kan kembali ke diri masing-masing. Oke. Terkadang ada beberapa orang yang cocoknya begini, atau cocoknya sebelum mau ngaji itu minum dulu, atau beberapa suplemen dulu Minum yang jahe dikonsumsi. kali ya. Mungkin ada beberapa suplemen dulu yang harus Iya. dikonsumsi misal. Nah, tapi kalau saya sih lebih kayak Amsal tiap pagi itu ketika Olahraga? bangun minum air putih. Minum air putih. Anget? Anget. Kalau memang bisa itu memang untuk menetralisir tenggorokan gitu Amsal. Biar Oke. enggak, kan sering nih kalau kita bangun suara kita tiba-tiba nyangkut. Nah, Gitu itu ya. seringan Amsal. Bukan kan. ngodein ya. Bukan ngodein ya. Tapi emang bener-bener nyangkut kalau pagi ya. Bener kan kalau pagi. Nah, itu coba nggak harus air hangat ya, pokoknya air minum yang bisa menetralkan tenggorokan sehingga sebelum kita beraktivitas itu membuat kerongkongan jadi nggak kering. Nah, sebenarnya itu untuk semua ya, untuk menjaga suara, baik itu tidak harus qari atau sebagai orang yang aktif dalam berbicara kayak Amsal juga kan air putih itu sangat penting. Betul Nah, sekali. kemudian lebih lanjutnya mungkin konsumsi madu gitu ya. Dan juga nggak lupa tetap pola hidup sehat. Iya, Yang pasti ya. program acara saya gitu ya. Jadi harus tetap hidup sehat. Harus gitu hidup loh. sehat, rajin-rajin makan buah juga Ada ya. yang bilang kan, oh nggak boleh makan gorengan. Nah, di sini nih Amsal sering sekali orang nanya saya gimana sih biar suaranya bagus. Nggak pernah makan gorengan ya katanya kan. Nggak juga Amsal. Tapi tergantung kita memanage diri kita. Mungkin tidak boleh berlebih. Iya. Kalau lagi kepengen kan tetep. Daripada kepunan ya. Iya benar banget kan, nggak boleh kan, jangan sampai membuat kita menghindari nikmat-nikmat yang ada pula. Iya, gitu, nikmat kan? mana yang kau dustakan ya. Betul. Nah, gitu, Jadi Amsal. tetap boleh dimakan, tapi tidak berlebihan. Kemudian Karena ada sesuatu berlebihan itu timingnya nggak baik ya. juga. Terus gimana lagi, Kak? Ada timingnya juga. Jadi ketika kalau mungkin Amsal juga nerapin kali ya, kalau misalnya udah mau show atau mau ada on air, kita kurangin dong ya makan makanan beres atau makanan-makanan yang goreng-gorengan. Nah gitu, berarti bukan berarti tidak. Gitu, Iya, Amsal, ya. Tapi bisa disesuaikan. Betul, sesuai porsi aja ya, Iya, jauh usah yang lebih-lebih ya. Betul, Oke. begitu, Amsal. Nah, tadi Kakak sudah bilang bahwa di tingkat remaja Kakak juga pernah mendapatkan juara pertama ya pada kompetisi mengaji. Nah, setelah itu apakah Kakak masih terus mengikuti lomba dan apa saja prestasi-prestasi yang udah didapatkan setelah remaja tadi, Kak? Tentunya Kakak tetap ikut ya, kayak seperti dilanjut tilawah dewasa itu kemarin di kota, alhamdulillah Kakak dapat juara. Kalau Oke. tilawah dewasa kan umur saya sekarang nih. Nah, dan sekarang alhamdulillah memang sedang banyak aktivitas nih Amsal Oke, ya. kalau dewasa tuh sampai umur berapa sih kalau boleh ikut? 40. 40. Maksimal 40. Maksimal 40. Mentok ya. 41 nggak boleh ya? Enggak boleh. Nggak boleh. Itu enggak boleh lagi, memang ada batasan umur. Oh, nah, kayak oke. Kakak sekarang kan masih 17 ya, masih bisa bukan. Kayaknya 16 deh. Masih di masa produktif untuk bisa 13 ikut tahun tilawah lagi dong kalau 17 Iya. ya. Cuman alhamdulillahnya sekarang juga sudah mulai dinobatkan menjadi dewan juri nih Amsal. Saya juga sering lihat tuh postingan-postingan Kak Mawar ya. Dia pernah jadi juri MTQ tingkat kecamatan dan juga kota kalau nggak salah waktu itu ya. Iya benar. Dan juga sebagai pendamping untuk peserta-peserta yang sekarang Official ya. Official. Wah, Keren banget ya. Iya gitu. Jadi banyak prestasi. Kalau misalnya kita main ke rumah Kak Mawadah itu pasti ada pialanya banyak banget terpajang di lemari ya. Alhamdulillah. Oh, Amsal bisa spoiler ya
karena dia udah pernah lihat. Iya, udah pernah lihat soalnya ya. Tapi emang setelah kita menjadi juara, terus kita mendapatkan prestasi kan tadi berjenjang ya dari Iya, anak-anak, remaja, dewasa, itu tergiring sendiri ya untuk bisa menjadi juri atau memang ada step-step yang perlu dilakukan untuk mencapai gelar sebagai juri gitu, Kak? Oke. Kalau untuk juri itu sendiri, kalau sampai provinsi, dia ada kualifikasinya kayak harus mengikuti pelatihan dulu. Itu dari Kemenang. Oke. Biasanya ada disuruh mengikuti pelatihan dulu untuk kelayakan deh sebagai dewan juri. Oh, Nah, begitu. oke. Kakak udah pernah ikut, makanya udah mulai bertahap, mulai dari juri dari kecamatan udah Iya. mulai ikut. Nah, itu ada tingkat-tingkatan tertentunya seperti itu. Dan juga pengalaman background sebelumnya juga mempengaruhi Amsol. Seperti itu. Oke, berarti emang ada tingkatannya ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke atas Iya. karena kita harus ngumpulin pengalaman dulu nih dari bawah. Sama kayak orang sukses ya. Kalau mau sukses tuh kan prosesnya harus dari bawah merintisnya baru sampai atas. Karena kalau tiba-tiba di atas nanti jatuhnya sakit ya. Amsol curhat. Nggak curhat sih ya, lebih ke curcol ya. Terus yang menggiring Kak Mawar setelah menang berbagai kompetisi terus juga menjadi juri. Nah, yang menggiring Kak Mawar juga sehingga menjadi guru ngaji itu gimana? Awalnya itu karena kan memang saya ngikut Umi ya ngajar ngaji di TPS Baitur Rahim tadi, tempat Oke. pembelajaran tilawah yang kami miliki tadi. Tapi ada nih pertama kali pengalaman kakak ngajar ngaji itu di Panti Asuhan Muhammadiyah. Oke, Beliau siap. menghubungi saya, kemudian minta saya untuk mengajar itu kalau nggak salah kakak masih S1 tuh, masih kuliah. Masih kuliah ya? Dan dimintalah untuk mengajar di Panti Asuhan Muhammadiyah. Oke. Dan alhamdulillah muridnya kakak itu pun sudah berprestasi Amsol. Sudah jadi kori juga sekarang? Udah jadi kori juga dengan ketekunan dia. Awalnya itu dia belajar sama saya itu masih SMP dan sekarang dia udah kuliah, udah tamat kuliah, udah menjuarai MTQ. Oh. Udah ikut provinsi Jambi malah. Udah malah ngambil tingkat dewasa kali ya, Iya, kategori dewasa ya. benar, udah dewasa. Udah bisa jadi kompetitor ya. Sebenarnya cuman dia laki-laki. Oh iya, kebetulan. laki-laki beda ya. Kalau yang perempuan Oh iya, betul, betul. lainnya itu anak-anak itu bermanfaat untuk dia bisa mengajarkan kembali seperti itu Amsal. Itu adalah pengalaman pertama saya mengajar untuk tilawah Al-Qur'an. Kalau untuk saat ini saya aktif di Pondok Pesantren As'ad, itu tilawah Al-Qur'an juga. Pondok Pesantren Bustanul Amin di Kota Baru. Kemudian satu lagi di Pondok Pesantren Qoryatul Hufaz di Kenali Asam Bawah. Nah, Oke. itu saya mengisi waktu dalam seminggu itu tentunya mengajar ngaji di beberapa pesantren itu. Asik gak ngajar, Kak? Ngajar ngaji, Kak? Karena beda ya kalau ngajar akademik ya, pasti berbeda nih dengan cara ngajar ngaji. Treatmentnya juga pasti beda. banget. Nah, menurut Kakak gimana kalau ngajar ngaji itu asik nggak? Feel-nya itu beda ya, Iya. Amsal ya. Atmosfer yang terbangun antara jadi guru ngaji dan jadi dosen itu jauh berbeda banget, Amsal. Kalau untuk jadi guru ngaji itu memang benar-benar kita merasa Ngajarnya duduk ya. Kalau iya, dosen duduk. ngajarnya berdiri. Oh iya, itu salah satu yang sangat signifikan ya perbedaannya. Jadi kalau ketenangan jiwa kita dapat, kemudian saya nggak terlalu memandang, oh ini kalau untuk ngeguru ngaji mungkin Amsal tahu. Saya nggak banget sama sekali berpikir kalau orang, oh ini mahal nih tarifnya. Enggak, saya sama sekali memang mengejar Lillahi ta'ala ya. amal jariahnya memang. Dan juga nggak memperdulikan, oh janganlah ngajar di situ tuh, nah gitu kan, itu kan nggak baik nah. Kalau untuk dalam ilmu Al-Quran itu nggak bisa. So, memang kita benar-benar lillahi ta'ala untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dan mereka pun jadi seneng. Saya senengnya kalau di pesantren itu mereka itu lebih sayangnya itu lama gitu Amsal. Karena kan kita menyelam terhadap mereka itu bukan hanya di ngaji Al-Qur'annya saja Amsol. Kita juga mendengarkan cerita mereka gitu loh kan. Tilawah ini kan seni Amsol. Jadi mereka, saya lebih berbagi pengalaman, memotivasi mereka bahwa Al-Qur'an ini nih pedoman hidup kita loh. Saya bilang gitu kan. Jadi jangan bosan, kemudian terus digeluti gitu loh kan. Bertilawah ini nggak harus pas ustazah duduk di depan kalian baru ngaji atau baru mencobakan nada tilawah. Iya. Tilawah ini kalau dia dalam keseharian kalian, maka dia juga akan mencintai kalian. Jadi saya sering ngasih tahu gini Amsol, misalnya Amsol sudah kakak ajarin lagu Bayati nih Amsol. Iya. Amsol itu kakak akan sarankan untuk dalam keseharian Amsol tetap bawain juga gitu. Tetap, Jangan pada saat dibelajarin doang ya. tetap Amsol senandungkan juga nada tersebut. Bagaimana Amsol menyenangi sebuah nada lagu, nah begitu juga akan saya sarankan kepada murid saya untuk menyenangi nada tilawah tersebut biar bisa dapet
dihayati, kemudian lengket gitu diingatan. Iya. Begitu Amsol kalau menurut saya untuk belajar tilawah itu sendiri. Alah bisa karena biasa ya. Benar Amsol. Kalau misalnya lama-lama kita ngapal terus kita baca terus, itu otomatis juga akan terekam ya di memori kita, sehingga ketika kita mengulangnya lagi tuh feel-nya dapat ya. Iya benar Amsol. Jadi itu kayak sudah mendarah daging gitu kan. Kalau untuk belajar tilawah ini sebenarnya Amsol hanya butuh mengetahui satu makro dasar. Oke. Satu makro dasarnya misalnya Amsol kan ada 6 lagu nih, misalnya Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah. Misalnya nih adalah standar 5 makro untuk 5 lagu dalam satu makro. Kalau Amsol sudah bisa satu makro yang lagu yang kakak sebutkan tadi, itu udah jadi pedoman buat Amsol. Amsol bisa terus mengulang melatih lagu tersebut untuk Amsol pindahkan ke ayat lain. Nah, jadi sebenarnya belajar tilawah itu kalau kita benar-benar niat tulus dan kepengen belajar, insya Allah nggak sulit. Tapi harus dijadiin hobi dulu nih ya. Supaya kita mengulang hobi ini sehingga kita juga merasakan dampaknya juga ya. Ketenangan rohani kita juga terasa ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar ya. Oke. Tapi kalau ngajarin anak-anak tuh gimana Kak Mawar? Kan anak-anak yang mungkin baru mengenal ya. Baru mengenal yang namanya huruf hijaiyah, terus juga baca dan juga tulis Al-Qur'an. Nah, itu pasti tantangannya luar biasa sekali ya. Kalau ketika mungkin kita memberikan pengajaran kepada orang-orang dewasa, ya mudah, mereka mungkin mudah untuk menangkap. Tapi kalau untuk anak-anak kan terkadang juga ada yang susah untuk menangkap. Nah, itu menjadi satu tantangan juga kan buat Kak Mawar. Gimana Kakak menanggapinya itu, Kak? Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, kalau sekarang kan Kakak lebih banyak mengajar anak-anak yang dari sanawiyah ke atas ya, kalau untuk pesantren. SMP berarti ya kalau sanawiyah ya. Tapi Kakak bisa contohkan kepada anak Kakak sendiri, Amsol. Oke. Nah, jadi syaratnya tilawah ini sebenarnya Amsol harus sudah lancar membaca Al-Quran. Kalau untuk belajar di tempat TPSA kakak tadi, TPSA Baitur Rahim. Karena kan kita mau membentuk bagaimana dia bisa memahami tilawah itu sendiri. Tapi kalau untuk anak kakak, di sini penting sekali kita perdengarkan selalu Amsol. Walaupun ternyata dia bacaannya belum lancar, tapi dia sudah punya bekal ilmu nada-nada tilawahnya tadi. Nah, itu udah alhamdulillah terbukti sama anak kakak. Walaupun dianya masih kecil, kakak udah mulai dari 5 tahun, dianya udah mulai teriak-teriak tilawah gitu Amsol. Karena mendengar, karena Allah biasa tadi, karena udah biasa tadi kan, karena dia sering mendengarkan bundanya ngaji. Nah, dan akhirnya dianya jadi terbiasa bertilawah sendiri Amsol, walaupun bacaan ngajinya belum lancar. Nah, makanya kalau di TPSA Baitur Rahim itu kami menyarankan sudah lancar membaca Al-Quran dulu, baru bisa kita ajarkan tilawah Amsol. Nah, kalau untuk belajar muratal atau belajar bacaan lurus itu kan biasanya di TPA ya, di TPA di masjid. Nah, tapi kalau kita lembaga tilawah memang murni mengajarkan bagaimana untuk bernada dan berlagu tadi. Tapi juga dimainkan seni-seni untuk membaca Al-Quran tadi. Siapa tahu juga bisa lahir bibit-bibit Qori ataupun Qori'ah nanti yang bisa ikut berbagai kompetisi ya. Betul Amsol. Nah, jadi kalau di TPSA Baitur Rahim itu kita menjaring anak-anak yang memang sudah lancar membaca Al-Quran, baru kita bina nih nada tilawahnya. Atau sambil berproses lah, misalnya tidak harus ada minimal umur, tidak. Cuman berproses dia bisa nih, udah berani nih ngangkat suara nada tilawahnya gitu. Nah, kalau kita yang lembaga TPSA Baitur Rahim kan udah lama nih Amsol, udah banyak yang berprestasi nih dari tahun 85 sampai sekarang itu masih eksis. Itu kita di setiap hari Minggu jam 8 pagi di Masjid Baitur Rahim di TAC, di depan rumah kakak nih kan. Sudah pernah ke rumah kakak dan sudah pernah juga sholat di masjid itu ya. Iya benar banget. Betul kan? Iya betul. Tinggal nyebrang doang dari rumah Kak Mawar ya. Maghriban. Jadi udah tahu banget ya. Jadi gitu. Kalau untuk aktivitas harian kakak tuh memang lebih dipenuhi dengan Al-Quran gitu. Selain tadi kan Amsol tahu juga nih kakak juga dosen, kemudian juga sama kayak Amsol nih di presenter TVRI Jambi juga. Jadi di program Ayo Mengaji itu penggagasnya memang kakak sama Umi. Waktu itu memang namanya Teletilawah awal-awalnya dulu. Dulu ya, mungkin sebelum saya masuk kali ya. Duluan kakak ya? Iya, duluan ya? Kak Mawar deh yang kakak masuk di TVRI ya. Iya. Senior sungkem. Mau balik nih, mau jadi saya yang presenternya Amsol. Boleh kalau mau nanya lagi ya. Nah,
jadi pada saat itu penggagas Teletilawah, Mama sebagai narasumbernya. Nah, Kakak sampailah sebagai hostnya. iya, sebagai hostnya pada saat itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang eksis dalam program Ayo Mengaji. Karena memang penting juga ya, apa program-program yang memang untuk memberikan motivasi orang mengaji. Karena Al-Quran itu jangan sampai hanya dijadikan pajangan aja di rumah. Cuma diletakkan saja, mungkin untuk acara-acara tertentu saja dikumandangkan. Tetapi kalau bisa dalam keseharian itu kita memang harus rutin untuk membaca Al-Quran ya Kak ya. Betul sekali ya, Itu untuk healing rohani kita ya, benar untuk menenangkan jiwanya ya. jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Seperti Biar kita lihat juga galau-galau. Kak Mawar ini kayaknya teduh banget Masya ya. Allah. Kita nggak tahu lah mungkin apa masalah yang pernah dihadapi Kak Mawar di luar sana, tapi orang memandangnya itu Kak Mawar tuh kayaknya enjoy aja. Apakah ini salah satu efek dari baca Quran kali Kak ya? Itu memang tidak dipungkiri. Alhamdulillah kalau misalnya ada galau, ada kegundahan hati, kembali baca Al-Quran itu insya Allah tenang. Sampai sekarang pun Umi Hajah Nur Aini itu dia selalu mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran Amsol. Jadi memang beliau itu menjadi pedoman hidupnya dan itu memang keseharian beliau. Hingga saat ini alhamdulillah beliau masih sehat. Mohon doanya semoga bisa selalu mengajarkan tilawah Al-Quran dan juga bisa selalu menyiarkan ilmu Al-Qurannya. Gitu. Walaupun kita udah fasih, mungkin udah menghafal dan juga udah menguasai beberapa teknik dan juga lagu-lagu tadi, tapi jangan sampai berhenti ya. Ketika mungkin kita udah goalsnya itu pengen udah menguasai ilmunya, tapi kalau bisa ilmunya ini diterapkan terus ya, Betul, Kak Mawar ya. betul. Kalau bisa diajarkan kepada orang lain Kak ya. Iya, tentunya bisa jadi amal juga kan, amal jariah. Dan juga kalau kita meninggalkannya itu lupa Amsol. Memang banyak beberapa pengalaman murid-murid yang saya dulu pernah belajar tilawah sama ustazah tapi lama nggak ngulang lupa. Jadi lupa ya? Jadi kan berarti di sini kelihatan bahwa kalau yang biasa melatihnya, biasa mengulang-ulang ilmu itu akan semakin baik Amsol. Oke. Kalau untuk orang dewasa juga ada Kak ya, muridnya Kak ya? Oh, ada. Ada ya? Kalau untuk di TPS Abai Terakhir malah ada ibu-ibu. Oh, ibu-ibu, oke. Sempet dulu juga ada nenek-nenek. Memang beliau merasa pentingnya itu di usia segitu Amsol gitu loh. Merasa bahwa aku harus bisa belajar Al-Qur'annya itu di umur segitu. Jadi tidak ada usia, batasan usia sebenarnya itu Amsol kalau untuk belajar ngaji itu. Dan ibu-ibu tuh mungkin banyak yang keperluan mungkin majelis taklim ya Iya, Amsol betul. ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau yang belajar tilawah di kita itu kalau ibu-ibu setelahnya hasilnya itu outputnya dia bisa nampil nih di antara majelis taklim ibu-ibu itu. Betul, pengajian setiap minggu ya. Jadi ada juga kok Amsal yang ibu-ibu. Jadi TPS Abaitur Rahim itu semua kalangan, semua usia, itu yang penting kita ajarkan nada tilawahnya. Gitu, Amsal. Oke, berarti memang kakak banyak sekali ya bisa dikatakan murid ya. Iya, benar. Murid-muridnya yang diajarkan ya, berarti lintas kalangan. Iya. Sampai dengan ibu-ibu, bapak-bapak juga kali ya. Bapak-bapak ada juga. Bapak-bapak ada Bapak juga ya. polisi pun ada juga. Alhamdulillah. Jadi tidak terbatas di sesuatu profesi aja, Amsol. Ada yang mau polisi ada, Pak RT ada belajar. Pak RT juga belajar ya. Jangan-jangan buat program juga nih setiap minggu mungkin di lingkungan RT sekitar belajar ngaji bareng gitu. Kalau untuk di Masjid Baitur Rahim itu alhamdulillah banyak antusiasnya. Oh, Kalau di oke. pesantren kan memang harus santri dari pesantren tersebut begitu kan. Oh, keren banget ya. Kalau misalnya semakin ramai kita belajar ngaji tuh kayaknya makin semangat ya. Iya, karena untuk belajar tilawah ini nggak harus satu-satu orang terus Amsol. Iya. Jadi ilmunya tuh dibagikan secara bersamaan. Nanti baru kalau yang udah bisa baru kita minta baca satu-satu. Gitu, Amsol. Oke, cara bagi waktunya gimana Kak? Antara kakak mungkin ngajar ngaji nih, terus mungkin ada juga kegiatan-kegiatan lain nih, karena kan tidak hanya ngajar ngaji, tampaknya ya, siaran juga ya, alhamdulillah. menjadi seorang announcer juga gitu, terus juga ngajar juga di perguruan tinggi, dan siapa tahu juga ada kelas privat, apalagi Kak Mawar nih kan juga sering tuh menjadi seorang moderator, menjadi narasumber, menjadi juri. Nah, gimana cara menyeimbangkannya itu semua supaya semua tetap jalan nih Kak? Kalau dari kakak sendiri tuh karena semua berawal dari hobi ya. Iya. Jadi itu kakak nikmati. Oke. Tidak dijadikan beban gitu Amsol. Segala sesuatu itu kalau disyukuri, kemudian dinikmati, dijalani dengan enjoy, insya Allah itu akan hasilnya juga akan membahagiakan. Iya, Amsol. kita juga happy, orang lain happy ya. Betul, betul. Karena
passion saya di sini loh Amsol gitu loh kan. Walaupun pagi saya ngajar di kampus, alhamdulillah saya ngajar di beberapa kampus Amsol. Saya mengajar di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, kemudian saya mengajar di Universitas Baitur Rahim, dan juga saya mengajar di Poltekkes Kemenkes Jambi, dan juga di kampus IAI Muhammad Azim. Oh banyak ya. Alhamdulillah. saya kira tadi cuma 1 ya. 4. Ternyata 4 ya. Kalau nggak ngobrol kita nggak tahu nih. Karena kita kalau ketemu tuh nggak ada bahas yang sampai sejauh ini gitu. Ya, jadi cuma hanya profesional sebagai announcer aja. Palingan sharing aja tadi program apa gitu. 4 ya, 4 tempat ya Kak ya. 4 tempat alhamdulillah. Dan itu memang Jadwalnya gimana tuh di tempat yang pertama sampai tempat keempat tuh? Kalau untuk dari Mendalo sendiri, tentu saya koordinasi nih sama fakultas, sama prodi. Saya minta mungkin kalau di Mendalo difokuskan 1 hari, misalnya Senin saya fokuskan sampai siang gitu. Terus saya ngambil 2 kelas, misal begitu kan Amsol. Jadi saya kebanyakan mengisi siang sampai sore itu ke pesantren. Jadi itu kan jadwalnya tetap ya kalau kayak ngajar-ngajar di pesantren itu. Nah itu hanya 3 pesantren. Kalau 3 pesantren kan hanya 3 hari itu dalam 1 minggu. Dan juga kalau untuk mengajar kan Amsol juga udah tahu kan sekarang bisa hibrid. Iya betul. Bisa daring, Zoom ya. Daring dan bisa secara tatap muka gitu kan. Nah jadi kalau untuk di Universitas Baitur Rahim kebetulan dekat sama rumah Amsol. Kebetulan Universitas Baitur Rahim ini juga tempat sama namanya dengan tempat pembelajaran TPSA Baitur Rahim kami. Satu lokasi ya? Cuman berkembang hingga sampai di lokasi yang di Lebak Bandung yang ada rumah sakitnya itu. Nah dulu awalnya sama-sama Yayasan Baitur Rahim. Nah saya di situ sebagai dosen tetap, NIDN dosen saya di situ. Saya mengajar bahasa Inggris kalau untuk di Universitas Baitur Rahim. Tapi kalau di UIN macam-macam yang saya ajar nih. Apa aja tuh Kak? Saya pernah jadi dosen tahfiz. Dosen tahfiz? Itu karena saya sebagai dosen praktisi. Kemudian sebagai dosen studi Al-Quran dan Hadis. Karena praktisi juga. Praktisi juga. Mohon izin doanya juga Amsol. Saya sedang melanjutkan doktoral saya S3. Amin. Itu di S3 Manajemen Pendidikan di UIN STS Jambi. Mudah-mudahan lancar ya Kak ya. Mohon doanya. Ini juga. soon to be doktor ya. Amin ya Allah amin. Mohon doanya semoga dimudahkan. Nah jadi saya S1 S2 kan linear bahasa Inggris. Jadi makanya saya bisa memiliki nomor induk dosen tadi sebagai dosen tetap di Universitas Baitur Rahim. Nah kalau di Poltekkes Kemenkes memang karena telah memiliki NIDN tadi Amsol boleh mengajar lintas fakultas atau lintas kampus, lintas universitas. Nah kalau di Poltekkes Kemenkes saya mengajar bahasa Inggris. Dan kalau di di kampus IAI Muhammad Azim yaitu kampusnya Bapak Wali Kota kita, itu saya mengajar bahasa Inggris khusus untuk manajemen ekonomi dan bisnis. Jadi akademisi dan praktisi aja ini kegiatannya udah padat banget ya. Belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan lain ya. Alhamdulillah. Kalau untuk aktifnya saya sebagai narasumber public speaking di Polda itu rutin giat-giat beberapa untuk pelayanan fasilitas Polda. Itu saya memotivasi, menyemangati para polisi untuk melakukan pelayanan terbaik. Seperti itu saya rutin untuk jadi narasumber di sana. Ini yang menarik juga adalah tadi sudah disebutkan gelarnya adalah insya Allah nanti doktor ya. Amin, ya Allah, Doktor Mawaddah Warohmah SPD MPD. Amin. Bagus banget nih, jadi terharu. Insya Allah kan. Amin, Mudah-mudahan ini bisa menjadi doa. Biasa kata orang tuh apapun yang kita katakan, insya Allah kalau ada malaikat yang catat itu bisa jadi doa dikabulkan Allah. Amin ya Kak ya. Nah SPD MPD berarti kan di sini ada magister pendidikan. Sementara Kakak lebih aktifnya juga itu bergelutnya di bidang agama. Sempat ada pro dan kontra kali ya ketika Kakak mungkin memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris. Ada cerita menarik nih Amsol. Saya kan dari kecil tadi kita udah sharing cerita dari kecil udah diajarkan ilmu agama, ilmu Al-Quran oleh Umi kan. Dan juga sama orang tua memang ditekankan untuk memfokuskan ilmu agama. Jadi ketika saya tamat aliyah, ketika itu kan saya tamatan man model, itu kan jurusan bahasa. Saat itu nih bahasa secara general. Jurusan bahasa ya? Iya. Sama. Oh iya, cocok ya kita. Saya SMA 2 jurusan bahasa juga ya. Pasti ada belajar bahasa Jerman ya? Ada dong. Ada. Oh, kita sama ya? Pro ya? Iya Pro. Ada Pro kan? Kita seangkatan ya? Oh, beda angkatan. Cuman kita satu jurusan. Jangan sok-sok muda lah ya. Di tempat saya itu terakhir angkatan saya jurusan bahasa. Iya, kalau di Kakak dulu masih ada beberapa periode masih sistem UAN dulu ya, jenjang nasional. Nah, jadi saat itu Amsol, orang tua itu sangat kontroversi nih ketika Kakak mau ngambil bahasa Inggris. Iya. Sedangkan passion Kakak, keinginan Kakak di bahasa Inggris. Sehingga orang tua itu sampai bilang gini,
kan belajar ilmu Al-Quran sebagai Qari'ah. Iya. Kok milihnya jurusan bahasa Inggris sih kata mama begitu. Karena Jadi, mungkin Umi pengennya relate aja gitu. iya, gundahlah hati Umi tadi ketika kakak milih mau kuliah di bahasa Inggris. Sehingga kakak sampaikan seperti dengan orang tua, Umi, Mawadah itu kepengen dunia wal akhirah. Secara akhiratnya Umi sudah mengajarkan secara mantap, sudah Umi arahkan dari Mawadah kecil yaitu sebagai Qari'ah, mengajarkan ilmu agama, ilmu Al-Quran, sudah mantap dan sudah lengkap rasanya. Jadi Mawadah mohon izin untuk mengambil jurusan bahasa Inggris. Insya Allah akan Mawadah buktikan mah gitu loh kan. Dan saat itu Amsol tahu nggak sampai guru bahasa Inggrisnya kakak membantu meyakinkan orang tua untuk memperbolehkan kakak mengambil jurusan bahasa Inggris waktu itu, yaitu almarhum Pak Safar. Pak Safar Marwan, beliau sudah nggak ada, semoga kita doakan beliau husnul khotimah. Jadi sampailah papi, saya manggil papi ini menemui orang tua untuk bilang, tolong kasih izin Mawadah ngambil bahasa Inggris karena saya yakin dia akan jadi orang, kata beliau seperti itu sama orang tua kakak saat itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah saya buktikan saya bisa jadi dosen bahasa Inggris dan juga dosen praktisi. Dan juga saya bisa sampaikan ke orang tua, nah ini loh kemarin yang sempat diragukan oleh mama sama papa sama Umi, bahwa selama ini berpikiran bahwa kalau belajar ilmu Al-Quran tuh harus ngambilnya tentu harus bahasa Arab atau harus tentang PAI atau pendidikan ilmu agama gitu kan. Ternyata alhamdulillah saya bisa mewujudkan itu dunia wal akhirah tadi. Oke, jadi balance dua-duanya jalan ya. Sekaligus ini langsung dapat dua ilmu nih. Kalau misalnya ngambil memang sesuai dengan apa basic yang ada di lingkungan keluarga, berarti dapatnya satu ilmu doang nih. Ya. Tapi sempat dilema waktu itu. Sempat banget. Kak Mawarnya dilema ya? Dilema. Mau ngambil bahasa Inggris atau Arab? Iya, sebenarnya passion kakak memang senangnya bahasa Inggris dari awal. Namanya kita jurusan bahasa ya Amsol ya, iya, pasti betul. sudah biasa banget cuap-cuap, udah biasa banget kayak ngoceh atau celoteh gitu. Pokoknya kreativitasnya tinggi banget deh kalau anak bahasa itu ya. Iya, narsis ya. Tapi emang kebukti loh ya, anak-anak bahasa apalagi di sekolah saya itu luar biasa sekali sekarang profesinya. Udah punya prestasi masing-masing lah mungkin ya. sama juga kayak Kak Mawar ya. Iya, teman-teman Kak Mawar mungkin juga banyak yang kreatif ya. Yang memang sudah mengukir prestasi mereka masing-masing Amsol. Nah, kalau dari kita kan tentu dari awal kakak tamat aliyah itu kakak sudah jadi presenter TVRI Jambi nih saat itu. Saya belum kayak. Jadi dari tahun 2008 saat itu. 2008 ya. 2008. Masih sekolah Kak. Masih sekolah ya. Alhamdulillah hingga sekarang nih masih eksis di TVRI Jambi. Gitu. Akhirnya dilema kakak tadi berpihak kepada ini ya. Kuliah dengan jurusan apa yang sama ya SPD MPD mengambil bahasa Inggris dan sekarang juga dibuktikan. Luar biasa sekali. Terima kasih juga mungkin untuk orang-orang yang sudah tentunya. Ini tadi ya yang sudah mensupport membantu ngomong juga sama Umi. Benar. Kayaknya ngumpulin niat dulu nih gurunya untuk ngomong sama Umi ya. Iya, karena tanpa orang-orang yang penting ini tadi kan kakak bukanlah apa-apa Amsol. Tanpa mereka-mereka yang support kakak, yang memang benar-benar membimbing kakak bisa sampai di sini gitu loh kan. Kakak bisa menjadi announcer ini kan juga dari bimbingan para guru-guru dulu pas sekolah. Sekolah memang diajarkan juga atau gimana Kak? Lebih kayak melihat bakat ya Amsol ya. Jadi memang kakak sudah dibiasakan disuruh tampil, bukan hanya disuruh ngaji. Kalau ngaji kan udah ilmu bawaan dari rumah, dari rumah ya. Berarti dari sekolah juga sering disuruh ngaji kalau ada acara sekolah ya? Iya tentunya Amsol. Pasti dong ya. Pasti itu yang paling sering itu acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu pasti Kak Mawar ya. Iya, alhamdulillah. Dan sampai ada regenerasinya juga. Kan kakak juga alhamdulillah aktif di beberapa organisasi. Nah, ini organisasi IFKOH terutama untuk Ikatan Para Keluarga Besar Qori-Qori'ah Provinsi Jambi itu kakak aktif di situ. IFKOH tuh yang di Teho ya? Iya, di Pakuan Baru. Ya? Nah, di situ kita aktif, sering juga haflah begitu kan Amsol. Nah, organisasi ini juga salah satu wadah nih untuk para mahasiswa juga ada di situ atau anak-anak yang belajar, ada juga tempat pembelajaran di IFKOH itu. Nah, jadi kakak ini selain aktif di akademisi itu juga aktif di organisasi Amsol. Di ICMI saya juga aktif. Di ICMI aktif juga. Kemudian juga di BK PRMI
BKPMI ini kayak badan untuk remaja masjid itu berkumpul dan kita di situ sama-sama untuk di Provinsi Jambi. Tapi sebenarnya apa sih output yang pengen dicapai Kak dari Kak Mawar? Karena memang banyak ya kegiatan-kegiatan Kakak, tidak hanya mengajar ngaji terus mengajar di perguruan tinggi, tetapi juga Kakak ikut organisasi. Sebenarnya apa sih output yang pengen dicapai Kak? Kalau ditanya apa yang ingin dicapai, tentunya jadi orang sukses sebenarnya. Jadi orang sukses, amin. Karena nggak bisa kita pungkiri juga ya, mungkin di tengah kesibukan yang beragam, ini ada kesibukan lain ternyata. Iya. Dan kan bagi waktunya itu kan memang nggak main-main ya. Alhamdulillah masih sampai saat ini masih sempat masih istirahat, masih bisa kayak anak-anak zaman sekarang masih bisa leleh itu masih. Masih kongko juga ya? Masih dong. Iyalah sering kongko loh. Ya beberapa kali ketemu di mall loh. Kenapa? Kita harus menyesuaikan Amsol. Jangan terlalu terlalu fokus banget akan sesuatu, tapi juga sediakan waktu untuk kita healing. Yang Kakak bilang tadi jangan jadiin beban ya. Iya benar Amsol. Amsol juga gitu kan. Iya. Di balik keaktifan dan kesibukannya Amsol. Kesibukan ya, tapi nggak sih sesibuk Kak Mawar deh pokoknya. Saya sibuknya weekend doang nih. Oh, jadi MC ya. Iya. Wedding ya, kalau Kak Mawar tuh dari Senin sampai Minggu kayaknya aduh. Tentunya setiap orang punya kemampuan dan spesial masing-masing ya kan Amsol ya. Nah kalau untuk kakak sendiri sebenarnya apa sih output yang ingin dicapai? Ini kakak memang inginnya seperti ini Amsol. Emang inilah yang menjadi harapan kakak untuk bisa berguna gitu Amsol. Baik itu di bidang Al-Quran, baik itu di bidang keseharian dalam public speaking kita nih, dan juga baik juga dalam keluarga. Nah untuk di keluarga Amsol saya sering ngajak kok ayahnya anak-anak sama anak-anak. Kalau saya ngajar di pesantren, anak-anak itu saya ajak Amsol. Tetap ikut juga ya? Biar dianya ikut berbaur gitu kan. Dia juga ada motivasi, jadi semangat gitu loh. Kemudian kakak kan juga punya tempat privat ya, privat untuk ngaji. Bagi yang ingin belajar privat boleh bisa, itu di Sakinah Privat Tilawah namanya. Itu anak-anak kakak tuh kakak ikutkan serta juga biar dianya ikut, nggak ngerasa kayak, nah ini salah satu teknik kakak juga kali Amsol. Iya, untuk betul. mengajarkan anak itu, kalau misal dihadapin satu-satu itu kan dia akan bosan atau mungkin dengan mama dewe gitu kan pasti dia jadi biasa. Tapi kakak caranya kakak libatkan dia dalam aktivitas kakak bikin dianya gabung sama teman-teman lain yang seusianya juga, jadi dianya belajarnya nggak boring. Kemudian kakak samakan biar dianya termotivasi gitu loh kan. Itu cara kakak sih salah satunya. Karena kan kakak juga punya pengalaman kemarin belajar sama Umi. Iya. Selalu ketemu sama mama lagi gitu loh kan. Nah, dan anak kakak saat ini kakak bawa dianya, kakak ngajar di pesantren ini, dia kakak ajak suruh duduk di depan di antara abang-abang yang ada di situ. Tapi yang ngajar tetap kakak? Tetap kakak. Jadi biar mereka beda atmosfer gitu loh kan. Jadi mereka termotivasi nengok, wah abang-abang lainnya belajar sama bunda gitu loh kan. Jadi dia ingin juga termotivasi biar dia mau belajar. Gitu. Membiasakan ya. Dan kami bagi tugas Samsol. Kalau untuk belajar ngaji lurusnya itu ayahnya anak-anak yang ngajar. Kalau yang ada lagunya kakak. Jadi biar anak itu nggak bosan, ada variasi. Dan sambil juga Umi mengajarkan anak-anak kakak berbagai variasi untuk tilawahnya seperti itu. Jadi biar ada variasinya, tidak hanya monoton sama bunda saja atau sama ayah saja. Jadi beragam juga ya, di tengah kesibukannya juga tetap menyempatkan untuk memberikan quality time juga kepada keluarga. Salah satunya dengan hal kayak gini juga merupakan suatu quality time juga. Benar, kan mereka juga bisa sambil belajar, bisa melihatnya juga, bisa melihat uminya juga, oh ternyata umi saya selama ini kerjanya kayak gini gitu, terus manfaatnya kayak gini juga untuk orang banyak. Dari situ mungkin muncul juga rasa percaya diri anak tadi, sehingga bisa meneruskan apa yang sudah menjadi skill tadi ya. Iya, tentunya mereka juga sudah kita harapkan untuk bisa melanjutkan itu gitu kan. Mungkin ada yang nggak pengen jadi Pak Ustadz, ada anak kakak kan 2, ada satunya pengen jadi Qori. Kalau yang jadi Pak Ustadz ini memang termotivasi karena dianya suka public speaking nih, kayaknya ngelihat dari lihat uminya juga, bunda ya. Lihat bundanya sering ngomong di depan orang banyak, akhirnya terpancing juga nih pengen seperti bunda. Bener. Ada yang sudah suka pegang mic gitu Amsol. Yang nomor 2 udah bisa ada jiwa untuk tampilnya udah ada gitu Amsol. Memang dari kecil harus ditanamkan itu Amsol. Nah seandainya ya Kak Mawar ya, anaknya pengen cita-citanya itu sorry ya, mungkin tidak pengen jadi ustadz. Contoh nih
mungkin dia pengen jadi profesi lain, Baik. taruhlah dokter gitu. Oke. Nah, gimana? Kakak menyetujuinya atau tidak? Jadi begini Amsol, kalau untuk bakat itu kan muncul dari diri sendiri nih Amsol, tidak bisa dipaksakan Iya. gitu Amsol. Tapi kalau misalnya kayak profesi, tadi kan Amsol nyebut itu profesi, Iya. saya akan tetap support Support, Amsol. ya. Sama kayak kakaknya Mawar tadi yang nomor 3, Heeh. dia kan nomor 2, dia kan udah diarahin sebenarnya nih buat minta jadi qori. Tapi ternyata setelah puber, setelah suaranya berubah, Heeh. dia nggak Berubah haluan ya? berubah haluan. Dan itu di situ juga kakak belajar nih dari mama, beliau ikhlas ketika anaknya nampaknya passionnya bukan di situ. Dan nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting pada dasarnya kita sudah mengajarkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran itu sendiri, dan nantinya dia bisa untuk mengajarkan kepada anak-anaknya Amsol. Oke. Kakak apapun keinginan dia itu kakak dukung selagi itu baik Amsol. Tapi dari sekarang kakak akan tetap mengarahkan. Kita kan sebagai orang tua bisa mengarahkan Amsol. Mengarahkan tapi tidak unsur memaksa Intervensi, ya. tidak intervensi juga. Intervensi ya. Kalau ketika dianya mau latihan ngaji, ya kita support, kita memang temenin gitu kan. Atau dia ternyata lebih kepengen ada profesi yang lain nih, dia lebih suka ke hal-hal yang seni olahraga, misalnya, itu kita arahkan juga Amsol gitu kan. Jadi bukan hal mutlak kalau untuk belajar bagaimana mereka untuk menjadi karirnya harus jadi qori nih gitu, harus jadi ustadz ini, enggak. Tapi yang kewajiban orang tua itu adalah bagaimana mengajarkan ilmu agama dan ilmu Al-Quran itu ditanamkan kepada mereka dari kecil. Nah, kalau setelahnya, insya Allah kalau mereka sudah dibekali ilmu agama dengan dibekali ilmu Al-Quran yang baik, itu insya Allah akan mengiringi Amsol. Baik dia pun jadi dokter, tentunya bisa dokter yang sesuai dengan aturan agama. Betul. Dokter yang memang berlandaskan pedoman Al-Quran. Jadi kan dokter begitu? yang amanah ya. Bener, Jujur Amsol. sama pasien ya. Amsol. Bener banget itu. Iya. Jadi kan segala hal itu kan madrasah pertama anak-anak ini kan ibunya Iya. dan juga lingkungan Di keluarganya. keluarga dulu ya. Jadi dari keluarga inilah mereka harus mendapatkan quality time dulu untuk berbagai penjelasan yang nanti di dunia luar akan mereka hadapi. Kakak lebih begitu sih Amsol. Kakak nggak membatasi. Malahan ada yang kepengen jadi wali kota. Oh, kata dia. mudah-mudahan siapa Dia tahu soalnya kan. udah pernah jadi cosplay wali kota kemarin. Oh. Dia punya seragam wali kota lengkap. Dan juga diapresiasi langsung pada wali kota sebelum ini. Dia udah memang jadi kepengen jadi cita-citanya Amsol. Wah, kan agak berat sebenarnya. Cuman kita dukung saja, kita doakan. Tapi gitu. kan beberapa kepala daerah kita kan juga sering ceramah gitu ya. benar, Jadi kan sudah. ini relate juga dengan ilmu agamanya kan. Benar. Malahan sudah ada juga yang hafal Al-Quran kan, kepala daerah kita ini ada juga di beberapa daerah lain kan Amsol. Nah itu suatu pencapaian sangat luar biasa dong. Dimana kepala daerah itu memiliki background ilmu agama yang kuat, yang kokoh, dan semoga memang menjadikan daerahnya jadi lebih Iya. baik. Menjadi kepala daerah yang amanah juga Betul, ya. betul, Karena Amsol. ini luar biasa juga ketika kita misalnya ada satu jabatan, contoh kayak misalnya kita menjadi polisi ataupun di pejabat TNI dan juga di pejabat kepala daerah. Betul. Nilai plusnya kalau misalnya bisa menghafal Al-Quran ataupun menjadi qori, itu kan luar biasa juga Kak ya. Bener banget Amsol. Dan memang dari kepolisian kita itu kan sudah ada kalau misalnya hafal Quran itu akan dimudahkan dan kemudian memang dicari, dikirimkan bersurat kepada Kemenak bagi anak yang atau ada putra putri berprestasi yang bisa memenangkan yang sudah mendapat gelar menang MTQ atau hafal Quran itu bisa langsung masuk ke kepolisian. Itu kan berarti Iya. sudah salah satu standar yang sangat luar biasa sekali itu Amsol. Dan ini kayaknya juga diterapkan di beberapa perguruan tinggi juga ya. Benar, Mungkin benar. yang pengen masuk ke kampus ini lewat jalur prestasinya mungkin dari MTQ juga bisa ya Kak ya. Bener banget. UIN juga salah satunya Amsol. Kalau yang udah punya prestasi di bidang Al-Quran atau di bidang apapun itu bisa melalui ikut jalur prestasi tanpa tes gitu kan. Nanti selain itu ada beberapa kriteria lainnya. Jadi manfaatnya banyak Kak ya. Benar banget, Tidak hanya Amsol. untuk prestasi saja, tapi juga memudahkan kita dalam beberapa kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal serta urusan-urusan Betul. dunia lainnya ya. Nah, iya. Tapi balik-balik lagi nih antara dunia dan juga akhirat tuh harus relate dan juga Iya, sinkron benar. ya. Harus stabil Harus juga. balance, harus seimbang ya. Oh, benar. Kalau bisa ya akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Bener banget Amsol. Takutnya Makanya kalau di situ- berjalan nggak seimbang nih takutnya Wah, berat itu sebelah jadi ya. berat sebelah. Nanti itu yang jadi beban tadi Amsol ketika Iya. tidak dijalani dengan sepenuh hati. Amsol. Betul. Ada pesan mungkin dari Kak Mawar ya ingin disampaikan untuk anak-anak muda Jambi lah khususnya ya, Iya, benar. supaya menjadi generasi yang Qurani Kak. Baik Amsol. Jadi sebenarnya itu kalau untuk kita itu kembali kepada kita sendiri Amsol. Ketika ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka belajarlah. Ya. Jadi bukan hanya harus belajar ngaji aja, enggak. Makanya dunia wal akhirah tadi Amsol.
Dimana kalau kita tidak belajar, pasti ketidaktahuan itu akan sangat menyiksa diri kita, Amsol. Betul. Nah, Jadi kepo kita. bener. Jadi memang harus menuntut ilmu itu penting. Nah, salah satunya terutama untuk belajar ilmu Al-Quran, Amsol. Jadi Al-Quran itu jangan ditinggalkan. Iya. Nah, disitulah banyak ilmu-ilmu. Tentunya juga di situ adalah pedoman hidup kita ya sebagai umat Islam ya. Dan juga jangan menutup diri. Nah, kalaupun kita fokus di ilmu agama, tapi tidak juga menutup diri untuk pergaulan kesehariannya. Iya. Jadi juga tetap harus bersilaturahmi dengan orang-orang, sehingga kita terbuka wawasan dan cakrawala kita. Betul sekali. Begitu Amsol. Jadi jangan berhenti untuk belajar, terutama belajar tilawah Al-Quran. Nah, ini buat saya nih, boleh silakan yang mau belajar tilawah Al-Quran. Boleh sama Kak Mawar juga boleh, ya. Bersama saya. Dan juga bersama timnya, karena Iya, timnya betul. banyak kayaknya ya. Alhamdulillah. Barakallah. Kemudian juga sudah banyak yang berprestasi. Jadi itu tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, jadi kalau misalnya kita udah usaha, ikhtiarnya udah dikuatkan, insya Allah itu akan ada hasilnya. Jadi jangan anggap wah ini sia-sia nih, jangan. Itu merupakan pemikiran yang akan menggagalkan niat baik kita. Begitu misalnya menurut saya. Dan juga profesi sebagai guru ngaji ini jangan serta-merta juga yang memprioritaskan materi ya, tapi memprioritaskan kebermanfaatannya Benar. kepada khalayak umum ya. Khalayak umum. Dan juga nanti akan jadi amal jariahnya. Kita kan tidak hanya hidup di dunia, Betul. nanti juga sampai di akhirat. Dunia boleh diusahakan, tapi juga tetap harus ada punya tabungan akhirat. Begitu, Amsol. Dan tentunya tetap semoga menjadi keluarga yang sakinah, Mawadah warahmah, seperti nama tamu kita ya. Promosi nama ya. Baik, luar biasa sekali Kak Mawar atas kehadirannya hari ini. Semoga juga makin banyak nih sobat-sobat yang ada di rumah setelah berbincang sama Kak Mawar sudah mulai buka Al-Quran, Iya, sudah insya mulai Allah. membaca dan menjadikan ini kebiasaan yang tidak dilewatkan setiap Betul, harinya betul sekali, dan Amsol. menjadi satu kebutuhan lah untuk betul. membaca Al-Quran setiap hari ya. Betul, tentu. Kalau misalnya mau mengarah ke kompetisi mungkin bisa belajar lebih lanjut, lebih memahami lagi bagaimana seni-seni untuk membaca Al-Quran bisa sama Kak Mawar juga sekalian ya. Amsol, tentunya Amsol. Terima kasih banyak Kak Mawar Sama-sama, Amsol. atas kehadirannya. Abis ini kayaknya bakal ada kegiatan lagi ya Kak Mawar ya. Alhamdulillah ada. Ini hari ini ada jadwal mengajar juga. Ada jadwal ngajar juga. Terima kasih, salam sama baik. mahasiswanya Kak ya. Insya Allah disampaikan. Siapa tahu nanti kita kapan-kapan bisa mampir ke kampusnya Kak Mawar. Kita bisa ngelihat juga bagaimana Kak Mawar mengajar ya. Boleh banget, Amsol. Jadi serasa anaknya ngikut mamanya ngajar ya. Boleh nggak apa-apa, Amsol. Iya iya. Senang hati. Dengan senang hati. Baiklah kalau begitu Kak Mawar, mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Kak Mawar boleh mengucapkan terima kasih kepada sobat podcast Punya Kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita tapi pakai gaya Kak Mawar. Oke, gimana gayanya Iya, tuh? kalau Kak Mawar kan biasa kalau gaya Islami gini ya guys ya. dong, Heeh. kayak Kalau gini. sekarang kita minta Kak Mawar gayanya gini aja nih. Oh, kayak gini ya. Ini adalah gaya menarik ya, menarik Menarik, busur. baik. Set gitu. Silakan Kak Mawar. Kakak nih jadi presenternya nih. Iya, Kakak boleh menutup Apa dengan panggilannya? sobat podcast Punya Kita. Sobat podcast Punya Oke, Kita. silakan. Oke, baik pemirsa. Kan saya biasa pemirsa. Nggak apa-apa, pemirsa juga nggak masalah. Nggak masalah, it's okay. Oke, baik sobat podcast Punya Kita. Demikianlah podcast kita pada hari ini, tentunya bersama saya Mawadah Warahmah dan Amsol Ahmad. kok jadi saya presenternya. Terima Baik, kasih udah menyaksikan. Terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kita. Cakep. Cakep. Ternyata kayak gini ya. Iya betul. Mau diulang lagi? Boleh, Tag 2 boleh. boleh silakan. Baik. Tag 2 nih ya. Oke, terima kasih sobat podcast Punya Kita yang telah menyaksikan kami, yaitu ada Amsol dan Mawadah Warahmah. Oke, terima kasih. Apa sih? Podcast Punya Kita terima kasih. Podcast Punya Kita, terima kasih. Terima kasih sobat sudah Baik. menyaksikan saya dan juga Kak Mawar di podcast Punya Kita.